Selamat pagi, Mem, dan juga teman-teman yang mungkin menyaksikan presentasi saya pada hari ini. Saya Marcel Austin dari kelas 11 IPA akan mempresentasikan apa yang telah saya buat, yaitu mengenai hukum di Indonesia. Tema yang akan saya bawa pada hari ini yaitu tentang begal. Pasti teman-teman semua maupun Mem juga pernah mendengar yang namanya begal, mungkin seperti di TV maupun juga di kehidupan nyata. Atau juga mungkin salah satu di antara kita pernah merasakan hal seperti demikian. Pasti tidak mengenakan, bukan? Jadi pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan sebenarnya begal itu apa sih? Ada apa dengan begal sehingga ia berkeinginan menjadi begal? Hukum dan sanksi apa yang mereka akan dapat kalau mereka misalkan ditangkap? Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, begal itu kan sebuah kejahatan ya. Kejahatan yang bagaimana dulu? Jadi kejahatan itu adalah suatu perilaku atau perbuatan yang dapat merugikan dan mencelakakan orang lain. Kejahatan itu berasal dari kata jahat yang artinya sangat tidak baik, sangat buruk maupun sangat jelek, yang dilihat dari kebiasaan orang lain. Kejahatan itu bisa juga disebut sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dilarang atau diperintahkan atau tidak diperbolehkan oleh undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kejahatan yang terjadi dalam diri setiap individu seringkali didasari oleh proses imitasi seseorang pada pergaulan, misalnya kayak tongkrongan gitu. Misalkan kita anak-anak tongkrongan sering pasti yang namanya tawuran atau misalkan balap liar. Bisa juga karena dorongan karena membaca hoax. Banyak juga dari hoax-hoax yang beredar di dunia maya, seperti juga di grup WA keluarga misalkan ya. Juga lemahnya keadaan ekonomi. Mungkin ada juga sebagian dari besar penduduk Indonesia itu keadaan ekonominya memburuk seperti di masa-masa pandemi ini. Dan juga bentuk penyimpangan sosial lainnya. Sejumlah pakar hukum pidana mendefinisikan kejahatan berdasarkan pemikiran mereka masing-masing. Yang saya ambil itu yaitu dari Bapak R. Susilo. Kejahatan menurut R. Susilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal 1985 penerbit Politeia membedakan pengertian kejahatan menjadi dua sudut pandang, yakni sudut pandang secara yuridis dan juga sudut pandang secara sosiologis. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang secara yuridis, menurut Pak R. Susilo, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, bisa juga merugikan orang lain. Misalkan berupa kehilangan keseimbangan, ketentraman, dan juga ketertiban. Secara formal, kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana tersebut dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Misalnya diberikan sanksi sosial maupun diberikan dipenjara gitu ya misalkan ya. Sebagai efek jerah bagi mereka dan juga biar yang lain juga tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Lalu ada juga unsur-unsur kejahatan. Yang pertama harus ada sesuatu perbuatan manusia. Berdasarkan hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia, yang dapat dijadikan subjek hukum hanyalah manusia. Tidak bisa hewan maupun tidak bisa juga lembaga hukum. Tapi sekarang ada juga tindak pidana yang dilakukan oleh badan hukum, misalnya korupsi, juga misalkan hal-hal yang lainnya ya. Dan juga perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pidana. Untuk hal ini perlu diselidiki apakah unsur-unsur yang dimuat di dalam ketentuan hukum itu terdapat di dalam perbuatan. Jadi kalau misalkan ada seseorang berbuat jahat itu harus, kalau misalkan kita mau dihukum gitu harus sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Dan juga yang ketiga, harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat. Yang keempat, perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum yang pastinya ya. Dan juga yang kelima, terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang. Tidak boleh suatu perbuatan dipidana kalau sebelumnya dilakukan belum diatur oleh undang-undang. Azas ini telah diletakkan pada pasal 1 ayat 1 KUU HP
Tiada suatu perbuatan boleh dihukum melainkan atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang terdahulu daripada perbuatan itu. Kejahatan sendiri di dalam kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan dan juga pelanggaran. Nah, yang pertama saya menjelaskan dulu yang kejahatan dulu ya. Jadi kejahatan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Kejahatan terhadap negara, misalnya penyerangan terhadap presiden dan wakil presiden, terdapat pada pasal 104 KUHP, penganiayaan terhadap presiden dan wakil presiden terhadap pada pasal 131 KUHP, dan penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden terdapat pada pasal 134 KUHP. Dan juga kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda misalkan pencurian. Contohnya pada pasal 362 sampai dengan pasal 367 KUHP. Dan juga pemerasan pada pasal 368 hingga pasal 371 KUHP. Dan juga penipuan pada pasal 406 sampai dengan pasal 412 KUHP. Nah, kalau pelanggaran sendiri itu merupakan perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Dapat diketahui setelah ada aturan yang menentukan demikian. Dan juga pelanggaran itu dibagi menjadi 3. Misalnya pelanggaran keamanan hukum bagi orang-orang, dan juga barang, dan juga kesehatan umum. Misalnya kenakalan remaja ya, yang berarti semua perbuatan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum, ditunjukkan pada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenakan dalam pasal hukum KUHP. Juga ada yang namanya teori tentang kejahatan. Misalnya ada teori teologis, teori penyakit jiwa, teori filsafat manusia, teori fatal tubuh, dan juga teori kemauan bebas atau free will. Nah, sekarang kita mau bahas dulu, apa sih itu yang namanya begal? Jadi, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal diartikan sebagai penyamun atau perompak, sedangkan membegal diartikan sebagai merompak atau merempas di jalan. Jadi begal itu merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Biasanya disertai juga dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang dirampas harta bendanya seperti sepeda motor dan juga harta-harta benda lainnya. Begal berarti orang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri, begal dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap harta benda, yang mana dituangkan dalam buku ketiga KUHP, di mana begal termasuk ke dalam pencurian disertai dengan kekerasan terhadap dalam pasal 365 KUHP. Pelaku tindak pidana kejahatan begal yang meresahkan masyarakat biasanya dalam melakukan aksinya itu melakukan segala cara buat mengkelabui pelaku dan juga maksudnya mengkelabuhi para korbannya. Dan bahkan menggunakan senjata agar mempermudah aksi-aksinya ya. Misalkan kayak nodongin senjata ke arah korban, ada juga yang pakai modus dengan mempura-pura mau minta tumpangan pada korban, ada juga yang pakai berkelompok, ada juga yang melakukan aksinya dengan membuntuti korban atau mengepung korban untuk dirampas harta dan sepeda motor yang dibawa korban. Bahkan pelaku itu nggak segan-segan buat melukai korban atau juga sampai membunuh korban. Misalkan kayak banyak-banyak yang kita di berita-berita di televisi atau surat kabar, kalau misalkan banyak korban kejahatan yang begal yang terluka, ada juga yang cacat atau ada juga yang hingga nyawanya melayang. Ada juga jenis-jenis senjata yang sering dilakukan pelaku kejahatan begal, yaitu antara lain yaitu senjata tajam, misalkan seperti pisau atau juga celurit. Ada juga senjata tumpul, misalkan bau besi gitu, atau bau kayu. Ada juga yang pakai senjata api, misalnya seperti ada yang bawa pistol gitu ya misalnya ya. Ada juga perbedaan dan persamaan begal, perampokan, dan juga penjamretan. Kalau misalkan perbedaannya itu biasanya pencurian itu dilakukan secara diam-diam. Kalau misalkan perampokan itu dilakukan secara terang-terangan. Sama juga seperti begal ya. Dilakukannya secara terang-terangan. Lalu persamaannya itu, persamaan kejahatan begal, perampokan, dan penjamretan sama-sama melakukan kejahatan pencurian dan perampasan harta benda
Yang membedakan adalah cara tempat dan cara pelaku melakukan kejahatan pencurian. Nah, setelah kita mengetahui hal-hal tersebut, jadi aspek hukum apa sih yang akan didapatkan pelaku begal kalau misalkan mereka ketangkap gitu ya. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilihat begal termasuk dalam tindak pidana pencurian bab ke-22 khususnya diatur dalam pasal 365 KUHP. Secara umum, konstruksi hukum yang berkait dengan begal adalah pencurian dalam KUHP ada 6 pasal, yang dimulai pasal 362 hingga 367. Pasal 362 sebagai dasar pencurian biasa diartikan sebagai mengambil barang milik orang lain, sebagian maupun juga seluruhnya untuk dimiliki sendiri ataupun orang lain dengan cara melawan hukum. Ada juga sanksi atas pembegalan dalam pasal 365. Misalnya di penjara selama 9 tahun, ada juga yang di penjara paling lama sampai 12 tahun. Ada juga sebagai konsekuensi kalau misalkan korbannya itu sampai meninggal dunia, dapat ancaman hukum sampai 15 tahun. Atau juga sampai seumur hidup. Dan juga kalau misalkan pelaku pembegalan sendiri kedapatan menggunakan senjata tajam ataupun juga senjata tumpul atau enggak senjata api, aspek hukum yang akan mereka dapat yaitu ketentuan pidana penggunaan senjata dalam melakukan kejahatan, penggunaan senjata tajam dan senjata api dalam melakukan kejahatan. Kita merujuk ketentuan pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantiedelijke, ini bahasa Belanda ya, dan juga UU Republik Indonesia tahun nomor 8 tahun 1948. Jadi sekian dan terima kasih atas Mem dan juga teman-teman yang telah melihat presentasi saya pada hari ini. Semoga dapat bermakna bagi kita semua dan kita semua dapat terhindar dari pelaku-pelaku kejahatan. Terima kasih.